Baik, selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak dan Ibu peserta webinar. Perkenalkan, nama saya Ernita. Hari ini saya mewakili PT Sosius Indonesia dan juga SAP mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia meluangkan sedikit waktunya untuk bisa hadir dalam acara webinar kami di siang hari ini. Mungkin ada beberapa peserta hari ini yang masih belum familiar dengan PT Sosius Indonesia sendiri. Saya akan mencoba sedikit menjelaskan. Sosius Indonesia, sebentar. Sosius Indonesia adalah penyedia layanan solusi IT berbasis bisnis di Indonesia. Sosius sendiri adalah salah satu anak perusahaan dari PT Metro Data Elektronik. Saat ini kami memegang status sebagai Platinum Partner dari SAP yang adalah status tertinggi yang diberikan oleh SAP berdasarkan dari kapasitas kami sebagai partner bisnis. Sosius juga merupakan bagian dari United VARs, yaitu aliansi global terbesar untuk SAP partner di seluruh dunia. Dengan bergabung di aliansi United VARs ini memungkinkan untuk kami bekerja sama dengan berbagai partner SAP lain di seluruh dunia. Untuk informasi lebih lengkap mengenai portfolio bisnis kami, Anda bisa langsung mengunjungi website kami di www.sosius.co.id, di mana Anda juga bisa mendapatkan berbagai informasi di bidang business solution, dan juga kami memiliki berbagai penawaran menarik dari servis kami yang lain. Untuk tema acara webinar hari ini adalah Creating Certainty in Uncertain Times with SAP Concur. Sesi webinar ini akan dibawakan oleh Bapak Berhard Saragi. Beliau adalah subject matter expert kami untuk solusi SAP Concur, yang lalu juga akan dilanjutkan dengan sesi demo yang akan dibawakan oleh Bapak Hari Prakoso dan juga Ibu Oviani Natalia dari PT SAP Indonesia. Untuk saya mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu peserta webinar untuk memastikan bahwa mikrofon sudah berada pada kondisi mute dan juga untuk tidak menyalakan pilihan video sharing selama sesi ini berlangsung. Ini semuanya supaya kita bisa fokus mendengarkan sesi webinar ini dengan jelas. Dan apabila nanti pada saat presentasi ada pertanyaan sehubungan dengan presentasi yang dibawakan hari ini, mohon Bapak dan Ibu bisa menuliskan semua pertanyaan di kolom chat box di bawah atau di atas. Saat ini juga ada tim kami yang akan membantu menjawab pertanyaan Bapak Ibu via chat box. Dan apabila nanti di akhir sesi acara masih ada waktu yang tersisa, kami akan mencoba menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu secara langsung. Namun jika waktunya tidak memungkinkan, semua pertanyaan akan kami jawab via email setelah sesi webinar ini berakhir. Satu hal terakhir juga saya akan memberikan online feedback form yang linknya akan kami share di akhir sesi. Kami mohon partisipasi Bapak dan Ibu untuk mengisi online feedback form tersebut yang akan berfungsi sebagai referensi kami mengenai langkah selanjutnya yang bisa kami lakukan untuk membantu perusahaan Anda lebih memahami solusi aplikasi SAP Concur ini. Pastikan Bapak dan Ibu sudah mengisi feedback form dengan benar, karena kami juga akan memberikan e-voucher sebagai rasa terima kasih kami kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri webinar ini. E-voucher hanya akan kami bagikan kepada para peserta yang sudah melakukan pre-registrasi untuk hadir di acara hari ini. Baik, webinar ini akan langsung kita mulai saja. Silakan kepada Bapak Berhard selaku presenter yang pertama untuk bisa langsung mempresentasikan solusinya. Oke, terima kasih Ernita. Saya coba share screen dulu ya. Oke, sudah kelihatan nih? Sudah kelihatan Pak. Mungkin Bapak mau perkenalan dulu sebentar dengan pesertanya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini saya buka video dulu ya. Jadi buat Bapak Ibu sekalian, kalau nanti ketemu saya di mana gitu ya, kita udah saling kenal rupa gitu ya. Perkenalkan, nama saya Berhard Saragi, saya HCM Consulting Manager PT Solutis Indonesia. Nah, saat ini saya juga nanti akan ditemani oleh rekan saya dari SAP Indonesia, Ibu Oviani Natalia dan Bapak Hari Prakoso, Solution Advisory of Spend Management SAP Indonesia. Oke, seperti tadi yang sudah Nita sampaikan, Bapak Ibu sekalian, mungkin ini saya
videonya saya matikan dulu ya Bapak Ibu ya, untuk menghemat bandwidth kita. Oke, sebelum kita masuk ke topik kita Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin menginformasikan bahwa Soltius Indonesia, selain tadi yang sudah disampaikan Ernita sebagai Platinum Partner, United Farm Member juga gitu ya, kami juga adalah satu-satunya untuk sales partner dan juga implementation partner untuk SAP Concur di Indonesia. Oke, kita masuk ke topik kita hari ini Bapak Ibu sekalian. Saya akan mulai dari berita-berita yang baru-baru ini gitu ya. Kalau kita lihat COVID-19 ini memang benar-benar sangat dahsyat gitu ya. Benar-benar sangat memukul perekonomian dunia gitu ya. Kalau kita lihat dari berita yang baru-baru ini, kalau kita lihat sini 22 Agustus gitu ya Bapak Ibu sekalian. Ini menunjukkan bahwa hampir 22 negara sudah jatuh ke dalam jurang resesi. Kalau kita lihat negara tetangganya kita gitu ya, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, itu semua udah jatuh ke dalam jurang resesi. Kalau kita lihat dari negara adidaya pun, sebesar Amerika, itu juga sudah jatuh ke dalam jurang resesi. Kalau kita lihat negara-negara maju lainnya, Jepang, Inggris, gitu ya, Jerman, Prancis, itu pun sudah jatuh ke dalam jurang resesi. Mungkin dalam beberapa minggu ke depan bisa saja masih banyak negara yang akan jatuh ke dalam resesi ini juga. Artinya COVID-19 ini memberikan ketidakpastian yang sangat-sangat kita rasakan bersama-sama gitu ya. Mungkin saat ini banyak organisasi dikarenakan COVID ini banyak memutuskan hubungan kerja dengan karyawannya gitu ya. Di sisi lain banyak juga perusahaan yang berusaha cut cost gitu ya dengan mengurangi gaji-gaji karyawannya. Tujuannya apa? Agar bagaimana si organisasi ini bisa tetap survive dalam menghadapi kondisi yang tidak menentu saat ini, gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Tapi kalau kita lihat juga dari beberapa berita yang muncul belakangan juga Bapak Ibu sekalian, ini juga ada juga kita lihat misalkan ya di Soekarno-Hatta gitu ya, ini baru-baru juga ini beritanya gitu, bahwa terjadi juga ledakan penumpang di bandara gitu ya. Seperti kita tahu bersama, airlines itu yang paling juga terdampak oleh COVID gitu ya. Kita tahu bersama maskapai nasional kita seperti Garuda, Lion Air, AirAsia gitu ya, itu juga sangat terdampak sama COVID ini gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari sini, ternyata roda ekonomi juga sudah mulai dijalankan gitu ya di bandara. Kalau kita lihat juga dari sisi transportasi lain seperti kereta api gitu ya, ini juga baru juga beritanya 24 Agustus gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini juga meningkat drastis juga 88% penumpang kereta api gitu ya. Nah, mungkin kalau kita lihat juga di jalanan ini mungkin Bapak Ibu sekalian bisa merasakan lah gitu ya. Ini juga sudah kelihatan macet juga. Ini juga masih bulan ini juga gitu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa merasakan mungkin tidak semacet 100% seperti yang sebelumnya gitu ya. Tapi udah kelihatan kok di jalanan sudah mulai macet kok. Kita ke kantor sudah kena macet juga gitu ya. Artinya kalau kita lihat signalnya di sini bahwa roda ekonomi itu juga sepertinya dipaksa juga untuk mulai berjalan lagi gitu ya. Karena memang tekanan dari COVID ini cukup besar. Tetapi di sisi yang lain, COVID-nya juga kan masih tetap meningkat gitu ya. Sehingga diharapkan bisnis juga berusaha mengikuti juga kaidah-kaidah protokol kesehatan, sehingga diharapkan bisnis yang lagi reopen ini bisa dilanjutkan perlahan sampai nanti bisa ke arah pemulihan ekonomi yang lebih besar lagi gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari fenomena yang tadi ya Bapak Ibu sekalian ya, tidak semuanya hal bisa dikontrol oleh organisasi gitu ya. Apa saja sih yang kira-kira yang tidak bisa kita kontrol gitu ya dari organisasi ya, pastinya most likely seluruh yang di luar faktornya company kita lah gitu ya. Mungkin ini beberapa contoh gitu ya. Contoh COVID-19 ini siapa sih organisasi di kita saat ini ya, company yang bisa memastikan kapan COVID-19 ini selesai gitu ya. Mungkin stakeholder terkait mungkin sudah berusaha mencari obatnya gitu ya. Kita juga berharap mudah-mudahan obatnya bisa ditemukan, mudah-mudahan itu juga bisa men-trigger nanti pemulihan ekonomi. Tapi untuk sampai saat ini kita juga tidak bisa memastikan itu gitu ya. Resesi, apakah ini bisa selesai apa enggak, kita juga nggak bisa memastikan. Mungkin customer kita gitu ya, yang tadinya sudah ada pembicaraan dengan kita, tiba-tiba di tengah COVID ini mereka pada hold semua gitu ya. Even customer kita pun mereka mau coba manage spendingnya mereka gitu ya, jangan sampai terlalu besar dulu gitu ya. Nah, mungkin hal yang lain, politik, teknologi, even supplier kita, kompetitor kita tidak bisa manage juga mereka gitu ya. Itu di luar kendali dari
organisasinya kita gitu ya. Nah, kira-kira apa sih yang bisa kita kontrol Bapak Ibu sekalian ya menghadapi kondisi yang tidak menentu saat ini gitu ya. Pastinya yang di dalam company-nya kita itu yang bisa kita manage gitu ya. Apa sih yang akan kita lakukan? Operasional perusahaan kita mau melakukan apa? Itu bisa dikontrol oleh organisasi. Kemudian policy-policy apa yang kita butuhkan untuk menghadapi COVID ini gitu ya. Mungkin ada yang harus masuk tapi mungkin 50% dan seterusnya. Itu harus dibungkus demikian rupa biar kita bisa menghadapi COVID ini gitu ya. Nah, berdasarkan riset yang dilakukan oleh PwC, teman-teman, ini juga baru-baru ini, tahun 2020 juga, bahwa 62% bisnis itu juga sudah berusaha untuk cost controlling gitu ya. Mereka coba mengatur cost di dalam perusahaan, apalagi dengan COVID sekarang ini gitu ya. Tetapi banyak dari mereka yang belum siap tidak diperlengkapi dengan tools yang cukup untuk bisa memanage tadi, spending tadi, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk menghadapi kondisi yang tidak yang sangat tidak menentu ini gitu ya, maka organisasi dituntut untuk bisa mengontrol company spend, apa yang dikeluarkan oleh organisasi. Kemudian harus dibarengi dengan policy-policy yang bisa dibungkus untuk bisa meningkatkan stabilitas dalam perusahaan gitu ya. Kita tahu mungkin saat ini hal-hal yang dilakukan oleh organisasi mungkin itu seperti obat gitu ya, pahit sih mungkin ya, di-cut gaji, ada yang di PHK gitu ya. Tapi tujuan bisnis itu sebenarnya bagaimana dia bisa sustain dulu menghadapi COVID yang lagi bergelombang ini, sehingga nanti diharapkan ketika nanti roda ekonomi bisa berjalan, bisa lebih pulih, mereka udah lebih siap untuk bisa comeback stronger untuk menghadapi ekonomi ke depannya. Kira-kira gitu ya. Nah, kalau kita lihat, company spend itu banyak hal ya. Mungkin investasi yang dilakukan oleh perusahaan juga itu adalah spending juga gitu ya. Mungkin gaji yang akan diberikan oleh organisasi juga ke karyawan itu juga company spending juga gitu ya. Tapi untuk yang hal itu kita tidak akan bahas pada sesi kali ini Bapak Ibu sekalian. Yang akan kita bahas di sini adalah budget yang diberikan oleh organisasi 10% lebih itu biasanya dilakukan untuk employee spending ataupun travel business related gitu ya. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, kira-kira apa aja sih ya employee spending ataupun travel business related itu gitu ya, expense-nya apa-apa aja gitu ya. Mungkin kalau kita lihat di travel gitu ya, mungkin tiket pesawat kita mencari hotel, mungkin ada laundry dan seterusnya gitu ya. Ini beberapa contoh, mungkin transportation, mungkin breakfast atau bisnis dengan rekan kerja gitu ya, atau dengan rekan bisnis. Mungkin yang dengan kondisi yang related dengan saat ini gitu ya, even mungkin untuk office expense gitu ya, atau misalkan untuk communication, untuk membantu employee untuk bisa bekerja secara remote gitu ya, itu semuanya bisa di-manage juga oleh company. Harapannya kan sebenarnya company dengan dia mencoba mengikatkan tali pinggang gitu ya, tapi juga berusaha jangan sampai itu boncos juga, jangan bocor juga gitu ya. Karena menurut riset dari Forrester Bapak Ibu sekalian, bahwa yang tadi business related ataupun employee spending tadi itu ternyata 20% dilakukan oleh banyak karyawan itu di luar kebijakan perusahaan. Nah, berarti kan tidak sesuai lagi ya ketika kita menghadapi krisis gitu ya, kita berusaha benar-benar mau spendingnya terjaga dengan ketat gitu ya, ya jangan sampai ada yang fraud-fraud juga, jangan sampai ada yang bolong-bolong juga. Kira-kira itu yang mau dilihat dari dari riset ini. Nah, lanjutan dari riset itu juga mengatakan bahwa travel and entertainment ataupun employee spending tadi itu adalah dua teratas yang paling sulit di-manage oleh organisasi, Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat apa sih biasanya challenge-challenge yang dialami oleh organisasi untuk travel and expense ini gitu ya. Biasanya yang pertama itu adalah missing receipts gitu ya. Kita mungkin melakukan transaksi, kita mungkin melakukan perjalanan dinas gitu ya. Tapi kita mungkin receipt-nya kita masukin dompet atau mungkin bisa keselip gitu ya. Sehingga pada saat nanti kita mau reporting gitu, itu juga jadi bermasalah juga ya. Kemudian challenge yang kedua adalah yang tadi ya, out of policy spend. Ini juga sering banget dan sangat-sangat susah untuk di-manage sampai nanti transaksi itu sudah sampai di company, dilaporkan gitu ya. Nah, itu juga untuk memanage-nya juga akan semakin susah kalau misalnya sudah di ujung semua gitu ya.
Kemudian late expense gitu ya. Mungkin ini juga akan ya mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami ya. Mungkin di tempat kami pun sering banget kita dikejar-kejar oleh orang finance. Tolong konsultan buatkan laporan untuk perjalanan dinas Anda misalkan, atau yang tadi ya employee spending yang kita lakukan, mungkin ada jamuan makan ternyata kita nggak masukin misalkan apa namanya itu sama pesertanya gitu ya. Atau resipnya hilang dan seterusnya. Itu juga akan menyebabkan ya expense reportnya kita telat, dan mungkin itu juga nanti akan berdampak terhadap pembayaran gitu ya. Nah itu juga banyak banget dialami oleh organisasi. Kemudian error prone spreadsheet gitu ya. Kalau misalkan saat ini kita juga masih memanage expense-nya kita itu menggunakan menggunakan spreadsheet gitu ya Bapak Ibu sekalian ya, itu akan sangat rentan juga sama error gitu ya, karena masih banyak manual work yang dilakukan oleh manusianya gitu ya. Apalagi misalkan kalau Excel-nya error gitu ya, mungkin data-data itu udah bisa hilang gitu ya. Kemudian poor visibility of spending gitu ya. Jadi kita juga tidak bisa melihat spending dari organisasi secara lengkap. Nah ini juga challenge yang dialami oleh organisasi saat ini. Sehingga dibutuhkan saat ini untuk organisasi untuk bisa mendapatkan view secara komprehensif untuk seluruh spending yang dilakukan oleh employee ataupun tadi yang business related gitu ya. Karena organisasi dia tidak akan bisa memanage yang mereka tidak bisa lihat gitu ya. Nah, oleh karena itu SAP hadir Bapak Ibu sekalian dengan membawakan SAP Concur. Ini SAP Concur adalah leading solution untuk spend management dari SAP Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Nah, SAP Concur ini dia adalah solusi spend management yang mampu memanage seluruh kategori spend yang ada ya. Kemudian juga dia bisa manage seluruh source untuk spend itu sendiri. Kemudian dia juga tadi ya bisa memberikan comprehensive view terhadap spend yang ada di dalam company. Jadi sistem ini juga memberikan capability secara sistematis dan terkontrol untuk bisa mengcapture data dari seluruh source yang ada. Ya mungkin kalau Bapak Ibu ada tadi ya dari tiket lah, mungkin tadi ada membeli peralatan-peralatan kantor yang mendukung remote working saat ini gitu ya. Semuanya bisa di-manage oleh sistemnya ini gitu ya. Di samping itu, sistem ini juga sudah diperlengkapi dengan policy sehingga spending yang akan dilakukan bisa terkontrol dan sesuai dengan aturan perusahaan, Bapak Ibu sekalian. SAP juga kalau Bapak Ibu tahu ya bahwa selalu berusaha mentransformasi customer-nya untuk menjadi intelligent enterprise gitu ya. SAP Concur juga sudah diperlengkapi dengan intelligent teknologi, Bapak Ibu sekalian. Di mana dengan intelligent teknologi ini contoh di SAP Concur gitu ya, Bapak Ibu mungkin tidak perlu lagi tadi contoh misalkan menyimpan receipt misalkan, nggak perlu simpan di dompet, di kantong gitu ya, tapi cukup misalkan Bapak Ibu misalkan scan dengan foto, sistemnya secara pinter dia bisa mengidentifikasi transaksi itu gitu ya, ini tipe transaksinya apa, dia bisa atomize dengan value-nya berapa gitu ya, dan dia bisa disesuaikan dengan tadi, policy yang tadi, apakah ini sesuai dengan policy apa enggak gitu ya. Nah, mungkin nanti bisa ditunjukin pada saat demo biar Bapak Ibu bisa lihat gitu ya. Artinya banyak juga di-embed oleh SAP untuk membuat sistem ini makin lama makin pinter gitu ya. Kemudian dengan visibility yang komprehensif Bapak Ibu sekalian, ini juga akan memberikan kontrol yang lebih kuat buat organisasi untuk nanti organisasi bisa mengambil keputusan-keputusan yang lebih baik ke depannya. Contoh bisnis case-nya seperti ini. Kalau misalkan dulu misalkan ya banyak misalkan employee yang dia ketika mengajukan misalkan perjalanan dinas, dia itu misalkan sudah mendekati hari H-nya gitu ya. Di mana ketika sudah mendekati hari H, pastinya cost-nya akan jauh lebih tinggi kalau misal dibanding kalau kita misalkan mendapatkan tiketnya jauh-jauh hari gitu ya. Nah, ketika misalkan company memiliki view yang tadi yang cukup tadi, dia bisa melihat nih bahwa kalau misalkan terlalu banyak orang yang mendekati hari H, berarti kan cost-nya perusahaan juga akan meningkat gitu ya. Tapi dengan dia tadi punya view tadi yang clear, artinya organisasi juga bisa memberikan keputusan, bisa memberikan aturan-aturan baru misalkan. Contoh ada aturan baru bahwa seluruh employee ketika misalkan mau melakukan perjalanan dinas, kalau bisa 5 hari sebelumnya sudah mencari tiket contohnya. Nah itu juga kan pada akhirnya bisa membantu organisasi untuk bisa tadi menekan spending tadi teman-teman, cost tadi kira-kira gitu ya. Kemudian kalau kita lihat SAP Concur ini juga, dia juga sudah mengintegrasikan end-to-end proses di spend management, Bapak Ibu sekalian. Jadi mulai dari tadi ya expense, all related expense yang dari employee tadi gitu ya,
itu semuanya bisa tercapture dengan sistem gitu ya. Mungkin bisnis travel related gitu ya, itu juga bisa di capture di sistem. Mungkin saat ini kita bilang, saat ini sih banyak organisasi lagi slowing down kok, misalkan perjalanan dinas. Betul, Bapak Ibu sekalian. Tapi kan kalau kita lihat tadi dari signal tadi yang di awal tadi yang saya sampaikan, bahwa event saat ini pun, event di airlines itu juga sudah mulai bergerak kok activity-nya gitu ya. Nah artinya organisasi juga harus berusaha mempersiapkan diri sehingga nanti ketika roda ekonomi sudah berjalan lebih baik, kita udah jauh lebih siap untuk bisa memanage spend di dalam bisnis kita gitu ya. Kemudian yang tadi juga mau dari expense, travel gitu ya, seluruh receipt-nya juga udah langsung terintegrasi gitu ya. Di dalam satu tempat ada juga untuk invoicing-nya gitu. Sehingga ketika misalkan orang back office-nya kita gitu ya, orang finance, orang accounting gitu ya, mereka juga nggak perlu ngejar-ngejar kita lagi gitu ya. Jadi ketika employee mau membuat laporannya, semua data evidence ada di dalam semua. Ketika kita salah masukin, sistemnya langsung ngasih tahu juga kayak gitu tadi ya. Misalnya kita ada jamuan makan tapi nggak masukin orang-orang pesertanya, sistemnya mengingatin gitu. Sehingga nanti nggak nyampe di sini, harusnya sudah lebih clear, lebih bersih. Itu juga akan membuat si orang back office kita juga kerjanya jauh lebih mudah juga gitu ya. Jadi kalau kita lihat tadi di sini Bapak Ibu sekalian, employee ataupun manager gitu ya, itu akan memiliki experience yang baik juga. Even back office kita juga akan memiliki experience yang baik. Once karyawan kita memiliki experience yang baik, ya pada akhirnya itu juga kan akan mendukung bisnis result juga ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, SAP Concur juga dia sudah bisa diintegrasikan dengan 200 partner apps lebih gitu ya. Artinya ini tidak hanya terkait antara SAP Concur dengan SAP gitu ya, bisa juga di luar SAP Bapak Ibu sekalian. Ini juga untuk memberikan gambaran bahwa se-fleksibel itulah SAP Concur bisa diintegrasikan. Nah, kalau kita lihat juga SAP Concur ini posisinya di market seperti apa sih gitu ya. Ini juga baru-baru juga ini dari riset yang dilakukan oleh G2 Scoring gitu ya. Kita bisa lihat bahwa SAP Concur ini juga bukan sistem yang sembarangan gitu ya. SAP Concur itu juga dia leader, Bapak Ibu sekalian. Bisa kita lihat dia jauh meninggalkan kompetitornya. Dari IDC pun mengeluarkan risetnya juga menunjukkan bahwa SAP Concur itu juga leader. Dia juga meninggalkan kompetitornya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini benar-benar sistem yang dimiliki oleh SAP yang sangat leading untuk spending management tadi, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita lihat SAP Concur hari-hari ini gitu ya, dengan pengalaman mereka 27 tahun sebagai industri leader di spending management ini, Bapak Ibu sekalian, mereka sudah memiliki hampir 46.000 lebih lah ya customer, hampir di lebih dari 150 negara gitu ya. Kemudian 75% dari Fortune 100 ataupun Fortune 500 companies itu juga sudah menggunakan SAP Concur, Bapak Ibu sekalian. Nah, di typical day, hari-hari biasa, itu aja Concur itu digunakan 2,3 juta pengguna gitu loh. Berarti kalau misalkan hari-hari yang lebih peak lagi, itu bisa lebih tinggi lagi gitu ya. Dan normalnya, harian aja bisa sampai memproses 700.000 expense report, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita lihat dari market share-nya SAP Concur, itu juga sudah menguasai 54,1% market share dari spending management worldwide gitu ya. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu sekalian gambaran sekilas terkait dari SAP Concur yang dimiliki oleh SAP leading solution worldwide Bapak Ibu sekalian untuk tadi bisa memanage spend management di organisasi kita untuk bisa tadi menghadapi kondisi ya tidak menentu saat ini gitu ya. Nah, mungkin selanjutnya akan coba kita lihat dari demo Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu sekalian bisa merasakan look and feel-nya gimana sih sistem yang tadi SAP Concur yang disampaikan Pak Berhat ini yang katanya leading itu gitu ya. Nah, mungkin ini nanti akan coba saya serahkan ke rekan saya Pak Hari dan Ibu Ovi untuk mencoba mendemokan. Waktu dan tempat saya serahkan Pak Hari dan Ibu Ovi. Baik, terima kasih Pak Berhat. Ya, selamat siang Bapak dan Ibu. Ya, mudah-mudahan mendengar suara saya dengan jelas ya. Sebelumnya mungkin kami perkenalkan dulu. Saya Hari Prakoso dan saya ditemani juga oleh dengan Oviani Natalia. Kami adalah Solution Advisory untuk Spend Management dari SAP Concur. Mungkin ada pertanyaan spend management itu fungsinya untuk apa ya? Jadi spend management itu lebih kepada tata kelola dari pengeluaran operasional
di mana ini akan lebih menuju ke depan dari solusi SAP untuk pengelolaan travel dan expense management. Oke, baik. Mungkin saya share screen saya dulu, ya. Oke, ada yang sudah bisa lihat? Sebentar. Sudah kelihatan, Pak? Kelihatan kah? Belum, Pak. Sudah. Masih load. Iya, sudah. Mungkin Oke, bisa di full baik. screen, Pak. Ya, baik. Saya mungkin akan tunjukkan video dulu ya, latar belakang dari bagaimana kita bekerja dari rumah saat ini. Ya, baik. Jadi alasan daripada agenda kita hari ini untuk membahas mengenai SAP Concur adalah sesuai dengan kondisi saat ini, di mana banyak karyawan bekerja dari rumah. Dan bagaimana kita menggunakan teknologi untuk memaksimalkan produktivitas karyawan tersebut. Ya, saya akan coba demokan. Jadi yang pertama adalah bahwa SAP Concur itu mengelola untuk expense management dengan teknologi-teknologi seperti OCR. OCR itu adalah optical character recognition untuk memindai kwitansi untuk menjadi suatu data. Dan di dalamnya kita juga menyediakan juga fitur untuk machine learning, di mana dia akan mendeteksi jumlah biaya daripada pengeluaran tersebut, mata uang, dan juga lokasi. Pengkategorian daripada expense tersebut, juga mata uang dan lokasi yang tadi saya sampaikan. Ya, jadi ini adalah membantu karyawan juga supaya tidak ada kwitansi yang terselip, hilang, atau mungkin blur ya, sudah tidak terbaca lagi. Apakah sudah bisa melihat ini? Ini adalah tangkapan layar screen mobile version kita, yang mudah-mudahan bisa dilihat ya. Saya akan coba jalankan seperti apa bentuknya ya. Baik, ini saya mengambil kwitansi. Ini real case ya. Saat saya bekerja dari rumah, kemudian saya memesan kopi kebetulan Starbucks, ya. Jadi saya capture kwitansi tersebut, ya. Kemudian data secara otomatis akan mengeluarkan biaya dari pesanan saya tersebut, ya, which is 88.000, ya, sama angkanya. Jadi kalau ada perubahan bisa dikoreksi. Kemudian saya done. Nah, dia akan langsung mendeteksi dan membaca data-data yang ada dalam kwitansi tersebut, ya. Kemudian akan diterjemahkan dan langsung mengeluarkan data tersebut, termasuk menuliskan Starbucks sebagai vendornya. Mata uang, saya tidak menuliskan mata uang, dia otomatis akan mengeluarkan mata uangnya adalah IDR, karena mendeteksi dari kwitansi tersebut. Meskipun di kwitansi tidak ada mata uang rupiah ya, dia akan mendeteksi secara langsung. Nah, ini adalah bagaimana kecerdasan buatan dan teknologi OCR mempercepat kita menangkap data kwitansi tersebut. Ya. Kemudian mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan nih, kalau misalnya kondisi saat kita dalam keadaan terburu-buru atau mungkin kita dalam perjalanan di suatu lokasi atau tempat tertentu, kwitansi tersebut tidak sempat kita
capture menggunakan foto di telepon seluler kita. Kita hanya dapat kwitansinya saja dan kita simpan. Nah, ini teknologi dari SAP Concur ini tidak hanya mengcapture dari OCR tersebut, tetapi men-save data ataupun hasil tangkapan layar ke dalam image library dan dikeluarkan untuk dideteksi. Ya, jadi source-nya itu bisa macam-macam. Kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kiri ada dari email, ya, kemudian dari gallery, desktop image, dan PDF. Kalau email mungkin Bapak Ibu tanyakan, email ini bagaimana kwitansi? Nah, kita juga ada integrasinya juga dengan Grab, ya, sorry sebentar, dengan Grab ya, dan beberapa vendor lain, partner SAP lain, di mana kalau di Grab kita bisa mendapatkan e-receipt ya untuk perjalanan dan sebagainya. Nah, ini khususnya kalau misalnya penggunanya itu menggunakan Grab for Business. Dia sudah akan kirim dalam bentuk e-receipt, dan e-receipt ini langsung terintegrasi dengan Concur. Nah, kalau dengan image ini seperti apa bentuknya? Nah, ini saya coba tampilkan seperti apa. Jadi pada saat saya masuk di SAP Concur, ya, kemudian saya pilih expense it sama seperti yang tadi. Kemudian saya ambil image, ya, image. Kemudian saya pilih kwitansinya, ya. Nah, kwitansinya itu akan mendeteksi. Dia juga akan menginformasikan bahwa kwitansinya itu tidak begitu jelas, tapi dia akan mengeluarkan datanya. Nah, datanya itu mengeluarkan Rp134.000. Ya, kebetulan tadi saya dengan Starbucks, kali ini saya dengan kopi kenangan. Ya, ini langsung dan dia langsung dibaca secara otomatis oleh sistem. Baik, langsung kurang dari 1 menit langsung mendapat datanya, dan risknya juga langsung tercapture gitu ya. Nah, berikutnya saya bisa langsung kirimkan riset tersebut untuk menjadi suatu report ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, saya masukkan ini dalam bentuk report. Ya. Dan di dalam report tersebut saya tuliskan juga lokasi. Ya. Ini saya kirimkan dalam bentuk report. Ya, kita masukkan create report. Kemudian ada beberapa informasi yang kalau Bapak Ibu nanti bisa konfigur awal, itu bisa dimasukkan dalam mandatory. Nah, kalau di SAP kita masukkan itu di mandatory, ya, di mana mandatorinya itu bisa kita tentukan, contohnya negaranya, kemudian ini masuk kategori apa. Ya, dalam hal ini saya tuliskan bahwa saya ada customer facing, gitu ya. Kemudian saya create. Ya, dia langsung otomatis memasukkan itu sebagai report. Ya, kita lihat di sini sudah masuk detail. Kemudian kita lihat comments-nya kalau ada comments, dan beberapa field yang bisa kita lengkapi ataupun kita masukkan sebagai pelengkap. Nah, bukti kwitansi tadi ya juga akan masuk di dalam receipt. Jadi kalau kita klik receipt-nya itu akan keluar. Nah, ini saya kebetulan ordernya 8 Agustus ya, tapi saya pencatatan 24 Agustus. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana sistem secara cerdas akan mendeteksi informasi yang saya masukkan. Ya, oke. Baik, nanti pada saat kita kirimkan, otomatis sistem ini akan secara otomatis masukkan dalam expense report, gitu ya. Nah, seperti apa expense report-nya? Nah, saya coba masuk di dalam screen di desktop, karena dia tersinkronisasi secara otomatis di desktop. Ya, kita tadi meng-capture datanya dari mobile phone, kemudian dari mobile phone tersebut secara otomatis real time akan masuk di dalam desktop. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, di desktop itu sudah masuk ya tanggal transaksi dan juga jumlahnya. Ini adalah real time, di mana nanti saya di sini akan tampilkan bahwa akan ada flag mandatory information, ya, ada hard stop warning kalau nanti ini menyalahi dari kebijakan dari perusahaan, ya, dan juga ini akan meningkatkan compliance dan juga mengurangi pekerjaan administrasi karena validasi dilakukan otomatis by system, bukan manual lagi. Ya, saya coba masuk. Nah, ini
kalau saya masuk ke desktopnya, kemudian saya klik di sini, ya, secara otomatis dan real time, dia akan mengeluarkan tanda pentung merah seperti ini. Ada dua hal yang datanya perlu untuk diperbaiki, ya. Contohnya adalah lokasi. Mungkin saya tidak lengkap memasukkan lokasinya. Ini perlu mungkin, ya. Ini kembali lagi dari setting awal pada saat Bapak Ibu nanti melakukan konfigurasi, ya. Kemudian di situ adalah tanggalnya, ya. Tanggalnya. Karena saya menuliskan, kalau tadi Bapak Ibu lihat di mobile-nya, saya tuliskan tanggal 24 Agustus. Padahal kwitansinya, transaksinya terjadi pada tanggal 8 Agustus. Pada saat saya memesan minuman dari kopi kenangan tadi. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di receipt-nya, kita perbesar. Ya. Ya, ini dia. Nah, saya memesannya itu adalah tanggal 8 Agustus, tapi saya memasukkan di klaim saya tulis tanggal 24 Agustus. Nah, ini adalah bagaimana sistem secara otomatis akan mendeteksi, ini salah. Kamu masukkan kwitansi tidak berdasarkan transaksi yang benar, gitu. Ya, ini adalah bagian dari controlling di SAP Concur, selain tidak hanya memindahkan data, tapi juga dari sisi compliance, gitu ya. Nah, berikutnya adalah mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan nih, kalau misalnya expense ini, apakah hanya yang berhubungan dengan klaim saja? Ini boleh saya katakan bahwa kita ada beberapa fungsi di dalam SAP Concur, yaitu diantaranya adalah untuk manage get advance, ya, ataupun travel request. Saat perjalanan dinas saat ini dibatasi, mungkin ini belum banyak berpengaruh. Tapi pada saat nanti perjalanan dinas sudah mulai dibuka, akan banyak cash advance maupun travel request yang akan masuk ke dalam perusahaan Bapak dan Ibu. Ya, di sini saya akan coba sampaikan bahwa SAP Concur juga memiliki kapabilitas untuk mengelola dari sisi travel request dan juga cash advance. Nah, ini kalau saya masuk di sini ya, saya coba masuk di desktopnya, ya. Ini adalah versi bahasa Indonesianya. Jadi kita sudah ada localized bahasa Indonesia ya, kalau Bapak Ibu perhatikan. Jadi saya mulai permintaan, ya. Kemudian di sini saya tuliskan bahwa ini adalah perjalanan, ya. Saya kemudian saya sebutkan nama permintaannya apa, ya. Perjalanan dari Jakarta ke Singapura. Kemudian saya tuliskan tanggalnya seperti biasa. Notes, ya, kita bisa masukkan catatan. Juga nanti kita bisa masukkan ini akan dibebankan ke departemen mana atau call center mana dan sebagainya. Kemudian jumlahnya kita tuliskan di situ. Ini adalah seperti uang panjar atau uang muka perjalanan dinas, ya. Nah, kita masukkan uang muka perjalanan dinas, kemudian kita perlukan kapan. Ada tab di sebelah, kita klik tab di sebelah. Nah, ini adalah beberapa biaya yang mungkin muncul sejalan dengan perjalanan dinas saya. Contohnya, untuk penerbangan saya membutuhkan biaya untuk pembelian tiket. Ya, kalau tiket itu tidak dibeli langsung secara online, kita bisa mengajukan untuk pengajuan biaya untuk pemesanan tiket itu berapa. Kemudian kita juga bisa masukkan transportasi, contohnya penggunaan taksi, itu kira-kira kita butuh berapa biayanya. Akomodasi kita juga masukkan berapa perkiraan biayanya. Informasi tersebut kita masukkan, ya, termasuk tanggal, dan kita tuliskan juga jumlahnya. Nanti akan secara otomatis, ya, sistem akan mengkalkulasi total uang muka yang dibutuhkan untuk perjalanan dinas ini. Ya, uang panjarnya berapa, kemudian transportasi dan akomodasi kira-kira berapa. Ya. Nah, ini tinggal kita kirimkan ke atasan kita untuk approval. Nanti atasan kita akan menerima dalam bentuk notifikasi di aplikasi mobile tadi secara online, ya, dan dia bisa melihat ke atasan kita biaya, perkiraan, perincian dan sebagainya.
dan juga bahkan bisa melakukan pengecekan terhadap anggaran. Apakah anggarannya masih ada untuk mengizinkan perjalanan dinas tersebut, gitu. Nah, setelah itu baru nanti persetujuan dari atasan, manajer. Berikutnya nanti tentu dari sisi finansial akan memproses untuk pengeluaran biaya. Ya, baik. Kira-kira begitu dari sekilas ya, karena kalau waktu kita mungkin tidak lama untuk presentasi hari ini. Jadi saya coba tampilkan dari sisi flexibility menggunakan mobile, kemudian bagaimana integrasinya dengan real time ke desktop, dan tentunya nanti integrasinya juga ke data finansial yang ada. Berikutnya saya akan dibantu slide-nya Pak Hari ya. Nanti Pak Bagaimana? Hari ya. Ada teknik. Berikutnya saya lanjutkan dengan Mbak Oviani ya. Silakan Mbak Oviani, saya mungkin dari slide ini ya. Iya, dari slide ini aja. Oke, Bapak dan Ibu, selamat siang. Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Hari, nama saya Ovi, saya tim dari SAP Kenker juga. Mungkin tadi Pak Hari udah singgung sedikit banyak mengenai expense yang bisa diakses dari mobile, bisa create expense dari mobile juga, bagaimana cara prosesnya. Mungkin yang di sini saya akan lebih bahas itu bagaimana sih cara kita bisa melakukan reactive actions atau mungkin melakukan adjustment pada saat adanya work from home policy. Gitu. Mungkin boleh di next Pak Hari. Jadi skenario yang akan saya demokan untuk hari ini adalah berkaitan dengan dibuatnya budget khusus untuk work from home expenses. Beberapa organisasi, beberapa perusahaan, bagian budget dialokasikan untuk mensupport kerja dari rumah. Mungkin yang tadinya terbiasa office base, jadinya harus shifting ke work from home, akhirnya banyak supplies atau mungkin banyak tunjangan yang harus diberikan untuk menunjang kerja dari rumah gitu. Ini slide yang paling pertama ini adalah flow-nya, bisa kita lihat dari sebelah kiri. Itu adalah Diana sebagai financial processor yang akan meng-assign certain budget berkaitan dengan work from home ke setiap departemen. Kemudian bisa di next Pak Hari. Nah, setelah di-assign budget tersebut, bisa dilihat di sini kalau dia akan melakukan assignment ke satu departemen yang dimana Andrew adalah sebagai manajernya. Sebagai manajer, dengan menggunakan SAP Concur, akan memberikan visibility terhadap budget-budget yang dialokasikan untuk departemennya atas nama Andrew. Di sini bisa kita lihat bahwa budget untuk work from home sudah successfully di-assign kepada timnya Andrew. Di sini bisa kita lihat juga ada yang warnanya kuning tua ya, di mana budget yang sudah terpakai, kuning muda di mana budget yang masih pending, artinya sudah di-approve namun realisasinya belum terjadi. Dan juga ada, ini agak gitu kelihatan, di sini ada yang remaining itu yang abu-abu. Kemudian bisa dilanjutkan lagi, budget-budget tersebut itu nanti bisa di-drill down. Jadi ketika diklik ke budget yang berkaitan dengan work from home, Concur akan memberikan breakdown untuk budget-budget tersebut dipakainya untuk apa aja. Bisa dilihat di paling kanan ya, ada yang total top spend kategori. Artinya dia mengkategorikan spending tersebut. Dilihat ada 3 item di kategori office equipment dan ada another kategori yang ada di bagian ungu. Jika kita next lagi, bisa dilihat itu kita bisa lihat drill down employee mana aja sih yang melakukan claim terhadap budget tersebut dan apa saja itemize-nya. Selanjutnya, kita juga bisa lihat berdasarkan top spend kategori. Saya mau lihat nih dari tim saya ternyata ada berapa orang sih yang melakukan klaim paling banyak. Tuh, di sini bisa terlihat ya dari yang di-sort dari yang $3.200, $2.500. Ini gunanya untuk sebagai manajer saya bisa melakukan actions ketika saya mau melakukan misalnya, oh budget saya tinggal segini, saya harus alokasikan ke tempat yang tepat gitu. Screen selanjutnya soal routes, dia sebagai employee atau sebagai traveler, di mana Concur bisa membantu mengenforce policy. Tadi Pak Hari juga sudah sempat singgung, namun di sini saya akan lebih meng-highlight pada saat di sini yang contohnya ada yang pentung merah nih ya. Ini artinya hard stop. Di mana contohnya case di sini dia berusaha untuk melakukan claim namun budgetnya tidak available.
Ini akan membantu company Bapak Ibu untuk ngejagain budget yang sudah dialokasikan supaya tidak over budget. Dan apabila terjadi transaksi yang di luar budget, kita bisa melakukan assignment dulu sebelum akhirnya expense sudah kejadian, baru at the end kita bingung nih, ini mau dialokasiinnya kemana gitu. Bisa di next lagi. Hal yang paling penting selanjutnya adalah ketika Concur bisa dibantu untuk melakukan enforce policy. Jadi kita bisa embed nih policy-policy company Bapak Ibu karena kita bisa fully configure ya. Seperti yang disebutkan oleh Bapak Benhart di awal sebagai top leading expense solutions. Kita sudah mempunyai best practices juga yang bisa diadopsi juga. Contohnya mungkin yang paling simple di sini adalah soal klaim dengan limit. Mungkin di sini adalah soal mobile dan cellular phone. Namun ini berlaku juga untuk klaim-klaim lainnya. Misalnya ada internet allowance, atau mungkin Bapak dan Ibu dari tim HR mau memberikan benefit kepada employee dengan certain limit. Jadi ini bisa dibuat itemnya apa aja. Di sini bisa dilihat contohnya dia berusaha klaim sekitar 82 Sing dolar. Namun polisinya mengatakan bahwa maksimum adalah 80 Sing dolar. Artinya either employee-nya harus adjust atau dia butuh certain another approval. Jadi kita bisa bikin nih rules-nya. Oh, kalau di atas 80 dolar bisa di-approve dengan justifikasi, namun level of approval-nya akan naik. Ini akan workflow-nya automatically jalan nih within the system. Oke, selanjutnya kita bisa lihat juga mengenai cash advance. Tadi Pak Hari udah sempat mention juga soal cash advance ya. Namun di sini topiknya lebih sesuai dengan work from home. Contoh, ini adalah ketika saya mau purchase office equipment. Tadinya mungkin saya kerja di desktop komputer gitu di kantor. Setelah work from home saya mesti beli laptop gitu misalnya. Atau mungkin saya tadinya ngeprint semuanya di kantor karena saya mungkin bagian invoicing, harus print faktur pajak dan segala macam. Akhirnya saya mesti beli printer untuk di rumah. Bisa menggunakan juga SAP Concur untuk situasi seperti ini. Tadi Pak Hari sempat singgung juga kalau Concur tidak hanya digunakan untuk travel dan expense, karena kami mengerti sekali di saat seperti ini mungkin travel dan expense pastinya akan turun secara signifikan, tapi expense baru akan muncul. Gitu. Oke, ini caranya kita bisa bikin request di Concur, masukkan certain amount yang kita mau claim untuk minta cash advance, terus kita masukin kategorinya. Kategorinya ini juga fully configurable, jadi mungkin kalau misalkan ada istilah-istilah yang sesuai dengan company Bapak Ibu, yang sesuai dengan policy, bisa fully customizable untuk labelnya. Nah, setelah kita buat request-nya, kita akan submit nih request-nya, dan request tersebut akan di-approve oleh manager. Nah, setelah manager approve, di next screen kita bisa lihat, finance akan muncul screen di finance, di mana dia mendapatkan notifikasi bahwa ada cash advance yang sudah di-approve. Nah, ini Diana sebagai finance saya bisa lihat, oh ternyata ada certain 1,5 juta yang mesti saya keluarkan untuk cash advance. Jadi ini nggak perlu manual processing lagi, nggak perlu email-emailan lagi, dan itu udah automatically tercatat. Dengan feature cash advance ini juga ada yang namanya notifikasi. Biasanya company tends untuk tidak memberikan cash advance karena sulit ketika meminta employee untuk reconcile. Atau misalnya kita kasih cash advance nggak terlalu banyak supaya nanti nggak perlu dibalikin. Contohnya itu banyak yang terjadi di beberapa organisasi. Modul cash advance di Concur ini sendiri bisa membantu juga finance processor dalam hal menotifikasi user untuk mensubmit rekonsiliasi atau mensubmit expense reports-nya, atau bahkan memberikan notifikasi kepada manajer apabila ada certain cash advance yang belum disubmit. Contoh misalnya automatic notification to manager, misalnya dalam waktu 2 minggu belum disubmit cash advance-nya. Gitu. Oke, jika kita ke next screen, bisa dilihat, tadi kan kita udah dapat nih cash advance-nya. Kita akan come to the realization. Ternyata dia minta cash advance 1,5 juta, namun at the end mereka itu spend-nya 1,600 nih si Diana. Di sisi sebelah kanan bisa dilihat dia automatically meng-offset cash advance yang sudah di-issue. Sistem automatically mengkalkulate berapa due to employee yang perlu dibayar oleh company. Gitu. Jadi nggak perlu lagi kita checking manual ya, oh kemarin saya issue berapa nih, di expense-nya sekarang berapa nih, ini udah automatically by system sehingga mengurangi adanya resiko human error, meng-increase compliance, juga mereduce adanya fraud.
Jadi company tahu nih uang ini ada di mana aja, di employee yang mana aja. Dan employee-nya juga merasa lebih satisfied karena company udah kasih dia cash advance duluan. Bisa dibayangkan kalau mereka harus beli, mungkin pakai uang mereka duluan dan nunggu klaimnya gitu kan ya. Oke. Oke, bisa di next, Pak Hari. Nah, yang paling penting juga biasanya nih most of organization itu melakukan yang namanya cost allocation manually. Cost allocations itu adalah ketika ada certain expenses yang mesti didistribute ke beberapa cost center. Contoh, mungkin saya sebagai sales diundang menjadi speakers di salah satu event gitu ya. Dan akhirnya saya perlu purchase certain equipment atau mungkin certain things untuk menunjang saya sebagai speaker. Mungkin karena ini bukan sebagian besar adalah tanggung jawab cost center saya bisa melakukan cost center allocation di sini. Bisa dilihat di sini nanti ada division, kebetulan di sini divisionnya level 2, level 3 gitu ya. Nanti ini bisa dikonfigure sesuai dengan divisi yang ada di company Bapak dan Ibu. Nanti ini automatically approval-nya akan jalan ke masing-masing cost center gitu. Jadi pada saat mungkin mau melakukan klaim ke bukan cost center aslinya kita, atau mungkin ada certain, misalnya kita bikin makan-makan di kantor, atau mungkin bikin reward ke employee yang mungkin distribute ke beberapa cost center, itu juga memungkinkan. Last but not least, kita akan dengar sedikit dari salah satu happy customer kita, yaitu Globe Telecom. Dia adalah salah satu telecommunication customer kita yang ada di Philippines. Mungkin bisa di-play untuk videonya. Pak Hari bisa unmute juga ya, biar kedengaran. Pak Hari di-unmute dulu, Pak. Pak Hari, mikrofonnya di-unmute supaya kedengaran. Iya. Oke, Pak Hari masih di-mute. Mikrofonnya Pak Hari di-unmute ya. Teams-nya. Dari Teams-nya, Pak. Teams-nya Pak Hari masih di-mute. Atau Nita bisa nggak unmute? Harus langsung dari Pak Hari sih. Nah iya Pak Hari, unmute dulu. Halo, kedengaran? Iya, sekarang boleh di-play Pak. Tadi masih di-play. Coba ya, mudah-mudahan bisa. Kedengaran? Belum Pak, mungkin speakernya Pak Hari nyala nggak? Nggak kedengaran ya? Iya. Sorry, maaf. Sebentar, saya coba. Oke. Globe's success lies heavily on our ability to be able to understand our customers better. Our vision is to provide wonderful experiences to more than 90 million subscribers that we have today, provide them with opportunities for them to be able to make choices, and likewise also for them to become happier. Globe has been in the industry for over 35 years, and it's the #1 mobile provider in the Philippines. We look beyond not just the service that we provide, but how we make that service being felt. We see Globe to be an intelligent enterprise in the future. The first step to that is to be able to capture data, validate those, and integrate it in our processes. The intelligent enterprise solutions of SAP, such as SAP Ariba, SAP Fieldglass, and SAP Concur, provides those functionalities. For example, for SAP Ariba, we're actually looking at the procure-to-pay space. And then for Fieldglass, our consultants. For Concur, it is for
the travel and expense, which was a big pain point at that time. When I came in the team to help with the implementation of SAP Concur, I found a lot of its features surprising and very advanced. It has a mobile application. It also promotes paperless environment, therefore reducing our carbon footprint. And of course, since it's also cloud-based, we were able to access the system anywhere and anytime. We have this circle of happiness in Globe, wherein we say that the happy employees will be having happy customers. Happy customers will actually give you their business, and we have now happy stakeholders. It's easy to use, it's automated, it's digital, and all the controls are built in the system. It's actually wonderful. I love it. I would tell you that it's the best thing that ever happened to us in Globe, because it took away a lot of the bureaucratic processes. It took away a lot of paper, but most importantly, saved me a lot of money. Baik, terima kasih. Kira-kira sebelumnya ya Bapak Ibu, ada sedikit technical issue. Kita masih ada waktu untuk pertanyaan atau bagaimana? Balikan ke Mbak Ernita. Baik, terima kasih kepada Bapak Berhard, Bapak Hari dan juga Ibu Oviani yang sudah membawakan presentasinya. Kami juga semua berharap bahwa informasi solusi bisnis yang kami bawakan siang hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak, Ibu, dan juga tentunya untuk perusahaannya. Untuk selanjutnya kita masih ada sedikit waktu. Sebentar, saya coba cek dulu. Untuk pertanyaannya, di chatbox ini sepertinya belum ada yang bertanya, cuma ada beberapa pertanyaan offline yang ditanyakan oleh beberapa peserta. Mungkin bisa dibantu jawab ya dari Pak Hari, Mbak Ovi, atau Pak Berhard. Ini salah satu pertanyaannya adalah apakah ada standar laporan yang bisa ditarik datanya dari SAP Concur ini? Oke, mungkin aku bantu jawab ya. Untuk standar laporan sendiri, kita ada standar reports, sekitar 200 standar report yang sudah di-embed di solusi kami, yang bisa digunakan. Jadi itu udah berbagai macam jenis laporan yang biasa digunakan oleh most of the company. Tapi kalaupun nanti misalnya request report diminta oleh company Bapak Ibu gitu ya, matriksnya beda, kita bisa memberikan yang namanya custom report sesuai dengan kebutuhan. Oke, berarti memang bisa ditarik ya dan disesuaikan laporannya seperti apa ya? Iya, kita ada dua templates. Terus kalau SAP Concur ini sendiri bisa diintegrasikan dengan sistem finansial selain SAP nggak ya? Mungkin ada beberapa peserta hari ini juga yang mungkin belum menggunakan SAP untuk finance-nya. Boleh saya jawab? Iya, silakan Pak Hari. Ya, jadi terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Betul, memang ke finance memang cukup penting, dan kita untuk ke SAP Financial itu sudah ada integrasinya. Dengan non SAP pun kita juga ada integrasinya tentunya. Ya, nanti tinggal kita lihat saja sistem finance-nya apa dan kita bisa integrasikan ke sana. Terima kasih. Oh gitu, baik. Mungkin karena ini solusinya juga masih tergolong baru gitu ya, mungkin masih beberapa orang mungkin belum begitu familiar. Mau tanya nih, kalau untuk implementasi solusi ini kira-kira berapa lama Pak waktu yang dibutuhkan? Saya bantu lagi jawab ya. Yeah, Oke, untuk implementasi itu tergantung dari berapa banyak data yang diproses oleh SAP Concur. Tapi yang paling cepat kita implementasi 2 bulan, ya itu ada di company itu 2 bulan. Tapi rata-rata sekitar 4 bulan untuk implementasi. Terima kasih. Berarti dari waktu 2 sampai 4 bulan ya Pak untuk presentasinya, untuk implementasinya sendiri ya? Iya, average seperti itu. Terima kasih. Baik, ini ada satu pertanyaan lagi nih.
bagaimana dengan karyawan, pertanyaannya adalah untuk karyawan yang bekerja operasional di luar, apakah dapat klaim berdasarkan kilometer jarak perjalanan, Pak? Misalnya orang tim dari sales-nya gitu ya, yang memang mungkin banyak travel seperti itu. Mungkin menjawab pertanyaannya? Iya, mungkin hari ini kita belum perlihatkan ya ada fitur lain dari SAP Concur, yaitu yang kita namakan mileage calculator. Mileage calculator ini menggunakan biasanya untuk menghitung jarak tempuh karyawan operasional di luar, misalnya dari satu titik perjalanan dari satu titik ke titik yang lainnya. Dan kita terintegrasi juga dengan Google Maps, jadi nanti akan kelihatan itu rute perjalanannya, gitu ya. Jadi itu otomatis nanti akan masuk ke claim expense di mana si karyawan yang melakukan perjalanan menggunakan mileage itu bisa langsung memasukkan klaim ke perusahaan. Oh baik, berarti memang bisa juga ya Pak ya. Oke. Pertanyaannya sepertinya itu aja sampai saat ini. Mungkin untuk Bapak Ibu yang peserta yang lain, apabila masih ada pertanyaan lagi, bisa nanti berkunjung ke website kami untuk mungkin memasukkan email atau mencari tahu mengenai solusinya dari informasi yang sudah kami berikan, atau bisa by phone, by email untuk pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Dan selanjutnya adalah sesi pengisian feedback form, yaitu sesi terakhir. Dan saat ini saya sudah share untuk link online feedback formnya di monitor saat ini. Untuk linknya sendiri bisa diketik untuk link feedback formnya atau di-scan langsung QR code-nya untuk bisa langsung masuk ke feedback form kami. Kami mohon partisipasi Bapak dan Ibu untuk mengisi online feedback form tersebut. Feedback form ini fungsinya sebagai referensi kami mengenai langkah selanjutnya yang bisa kami lakukan untuk membantu perusahaan Anda dan juga Bapak Ibu untuk lebih memahami lagi aplikasi solusi SAP Concur ini. Seperti itu. Dan seperti yang sudah saya informasikan juga sebelumnya, kami juga akan memberikan e-voucher kepada Bapak dan Ibu peserta yang sudah hadir dan mengisi feedback form. E-voucher tersebut juga akan diproses dalam waktu 1-2 hari ke depan setelah webinar ini selesai. Saya akan memberikan sedikit waktu untuk Bapak Ibu mungkin yang masih belum sempat untuk klik linknya atau scan QR code-nya. Saya akan kasih waktu 1 menit. Dan sebagai tambahan informasi, SAP Concur juga akan memiliki sesi webinar selanjutnya yang bekerja sama dengan salah satu perusahaan transportasi di Indonesia, yaitu Grab Indonesia, yang juga saat ini sudah menggunakan aplikasi SAP Concur di perusahaan mereka. Kepada Bapak dan Ibu yang berminat untuk ikut serta dalam webinar ini, bisa juga langsung melakukan registrasi. Untuk webinar sendiri akan diadakan di minggu depan kalau nggak salah ya Pak Hari? Jadwalnya saya belum cek, nanti saya coba cek lagi. Ya, saya belum cek. Sekitar tanggal 13 September kalau aku nggak salah ya, nanti akan kita share juga undangannya. Saya akan coba final check apakah ada pertanyaan juga sambil kita menunggu sedikit waktu. Salah satu pertanyaannya ini sebenarnya in general Pak, benefit perusahaan apabila menggunakan Concur expense seperti apa? Mungkin Pak Hari bisa langsung jawab aja Pak. Iya, kebetulan saya sudah jawab juga di situ. Iya. Ini banyak sih Pak ya, untuk yang Indonesia kita juga sudah mulai banyak permintaan. Ini khususnya untuk cost saving efisiensi. Jadi bagaimana pertama meningkatkan produktivitas ya, seperti zaman sekarang. Banyak orang yang untuk menghindari untuk bepergian ke kantor, mereka bisa masukkan klaim secara digital menggunakan Concur ini. Itu pertama. Dan kedua adalah integrasi dengan partner ekosistem kita. Ya, salah satu yang tadi disampaikan oleh Mbak Erlina bahwa kita nanti akan ada integrasi sudah ada ya dengan Grab. Jadi Grab itu nanti otomatis kalau kita menggunakan Grab itu irisitnya langsung masuk Concur. Gitu. Jadi kita nggak perlu masukkan klaim lagi.
Nah, ke depan kita akan bekerja sama dengan transportasi lain ya, termasuk juga kalau di luar itu kita sudah ada integrasi dengan Uber, dengan hotel dan jaringan partnership dengan beberapa company. Jadi ke depan kita akan go di digital untuk pengelolaan expense ini, dan tentunya untuk perusahaan akan lebih membantu mengontrol biaya pengeluaran karyawan. Dan ini juga nggak cuma untuk expense saja, tapi juga bisa untuk penghargaan. Contohnya kalau di perusahaan kami di SAP, kalau misalnya 10 tahun kerja masa dinas itu atau 5 tahun itu dapat penghargaan, di mana penghargaannya itu bisa diklaimkan dalam bentuk expense. Jadi bisa macam-macam, nggak cuma dari sisi pengeluaran saja, tapi juga untuk employee engagement. Terima kasih. Terima kasih Pak Hari. Semoga menjawab pertanyaannya untuk Pak Agus. Jadi kalau memang in general yang pastinya benefit utamanya adalah cost saving efisiensi ya. Juga begitu ada hubungannya dengan menghindari pengeluaran berlebihan yang hubungan juga dengan compliance ya. Dan karena saat ini mungkin juga saat ini Concur juga sudah bekerja sama dengan beberapa transportasi di Indonesia ya saat ini, jadi mungkin lebih seamless ya untuk integrasinya nanti dari perusahaan Bapak Ibu yang juga mungkin kebetulan sudah menggunakan Grab Corporate saat ini. Aku mungkin tambahin sedikit, mungkin Bapak dan Ibu kan aku dapat informasi kalau dari berbagai size ya company-nya, mulai dari small medium, mungkin dari enterprise, large customer. Concur juga memang mensupport mulai dari small and medium business sampai juga enterprise gitu, karena dengan adanya cloud environment ya, jadi misalkan company yang mungkin awal small medium pasti kan akan expand globally, akan expand juga jadi enterprise company, bisa menggunakan sistem yang sama, jadi kita bisa juga membantu dari segi scalability. Terus jangan khawatir juga, mungkin biasanya mindsetnya adalah top solution on IDC itu pasti mahal, pasti nggak affordable gitu ya. Itu that's why kita kolaborasi dengan Soltius. Soltius juga mungkin bisa diinformasikan sudah punya 2 konsultan yang ready untuk support Concur implementations. Tadi Pak Hari juga sempat mention mungkin secara high level mungkin sekitar 3-4 bulan untuk implementasi, mulai dari blueprint dan sebagainya macamnya. Tapi tidak sedikit customer kita yang live within 2 bulan, karena mereka mungkin punya simple travel and expense process, atau mungkin bahkan mau mengadopt best practice gitu. Jadi jangan sungkan kalau mau tanya-tanya, bisa langsung ke Soltius, bisa juga langsung ke saya sama Pak Hari. Betul, kepada Bapak Ibu, jadi yang mungkin masih pengen tahu, karena cukup menarik ya untuk solusi yang kita bawakan hari ini. Jadi bisa langsung menanyakan pertanyaannya kepada kami via email, mungkin untuk di depannya ya setelah acara ini selesai. Baik, kalau begitu sekali lagi kami atas nama PT Soltius dan SAP mengucapkan terima kasih kepada kehadiran Bapak dan Ibu, dan sampai jumpa lagi di sesi webinar Soltius dan SAP selanjutnya. Terima kasih untuk kehadirannya, untuk Pak Hari, Mbak Ovi, dan juga Pak Berhad. Terima kasih dan selamat. Terima kasih. Thank you semuanya. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi. Father.